Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, serta rekan-rekan pimpinan DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Selaku Menteri Dalam Negeri dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah pembina pemerintahan daerah, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita ketahui bahwa kita menghadapi persoalan global, yaitu pandemi COVID-19. Per hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, tercatat ada 198 negara yang sudah terpapar. Ini jumlah yang sangat masif dan penting, karena total jumlah negara yang diakui oleh PBB 193 negara dan ada 8 teritori, total 201. Jika 198 negara sudah terpapar, artinya tinggal sisa 3 negara. Ini hampir semua negara di seluruh dunia yang sudah terpapar COVID-19. Mungkin agak berlebihan, tapi saya berpendapat bahwa ini adalah pandemi yang terbesar dalam segi keluasan wilayah dalam sejarah umat manusia. Dan pandemi ini juga di Indonesia sudah tercatat per hari ini 27 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia terpapar. Mungkin ini adalah pandemi juga terluas semenjak Indonesia merdeka 1945. Sehingga semua negara sekarang sedang melakukan langkah-langkah dengan mencoba semaksimal mungkin berkreatif untuk membendung penularan dan menangani masalah COVID-19. Antar negara saling belajar, trial and error, mencoba belajar dari yang berhasil membendung maupun dengan belajar dari mereka tidak berhasil atau belum berhasil menanganinya. Oleh karena itu, memang persoalan ini tidak mudah. Namun dengan tidak berlebihan dan tidak ingin membuat masyarakat menjadi was-was, inilah menurut saya adalah Perang Dunia Ketiga. Namun lebih sulit karena Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itulah perang militer yang memiliki batasan-batasan. Jumlah negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tidak sebanyak dengan
perang kita menghadapi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia. Jika perang militer, kita jelas lawannya bersenjata, kombatan, dan juga mereka mentarget sesuai dengan prinsip-prinsip perang internasional. Mereka memilih target terutama adalah kombatan. Sedangkan non-kombatan, masyarakat sipil, tidak boleh untuk diserang. Dalam kasus COVID ini, perang kita melawan COVID ini, kita melawan musuh yang tidak terlihat. Mikroorganisme yang bernama virus COVID-19. Oleh karena itu, karena yang dalam tanda petik adalah situasi perang menghadapi virus ini dan dampaknya, kita perlu melakukan mobilisasi nasional, mobilisasi pusat dan daerah, mobilisasi pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah, termasuk masyarakat, di semua lini. Rekan-rekan sekalian, upaya yang kita harus lakukan dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi dan mudahnya penularan ini, kita harus berusaha membendung penularan. Yang kedua, kita harus memperkuat daya tahan tubuh. Karena kita memiliki sistem kekebalan antibodi dalam tubuh kita. Dua upaya ini harus dilakukan. Sekali lagi, bagaimana kita melakukan upaya untuk membendung, jangan sampai terjadi penyebaran penularan. Yang kedua, memperkuat pertahanan tubuh kita, sistem kekebalan, jika case-nya adalah tertular. Untuk melakukan upaya membendung penyebaran ini, memerlukan upaya dari setiap orang untuk memproteksi dirinya sendiri, setiap komunitas memproteksi dirinya, dan kemudian kebijakan publik dari pemerintah. Oleh karena itu, setiap orang harus mencegah jangan sampai tertular. Mulai dari sarung tangan misalnya, mencuci tangan dengan sabun, ketika menyentuh objek-objek yang kita curigai tidak tahu itu mengandung virus ini atau tidak, terutama dengan sabun ya, desinfektan, alkohol, atau cara-cara lain. Kita menutup dengan masker supaya bagi yang tertular tidak sampai menularkan kepada yang lain, dan upaya-upaya protektif lain pribadi masing-masing. Nah, kemudian sekali lagi pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan, tapi ini harus di follow up dan dikerjakan juga oleh pemerintah daerah. Karena sekali lagi, perang COVID-19 adalah perang total kita terhadap virus ini, terhadap cara penularannya, terhadap dampak kepada kesehatan kita, termasuk kesehatan publik. Untuk itu, maka para kepala daerah harus memiliki sense of crisis. Inilah krisis dunia, krisis nasional yang dapat berdampak kepada kesehatan publik dan juga dapat berdampak kepada lanjutannya ya, masalah ekonomi misalnya. Untuk itulah saya minta rekan-rekan kepala daerah selain memiliki
rasa bahwa inilah suatu krisis, segera untuk mengambil alih kepemimpinan dalam perang di daerah masing-masing dengan menjadi kepala gugus tugas daerah masing-masing. Jadi jangan diserahkan kepada sekda atau serahkan kepada unsur-unsur lain. Kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota harus menjadi kepala gugus tugas di daerah di bawah komando kepala pusat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kenapa? Karena kepala daerah memiliki full power, memiliki sumber daya, resources, memiliki kewenangan yang lebih dibanding unsur-unsur lain di daerah. Bentuk betul gugus tugas ini agar bisa bekerja secara maksimal. Ada pembagian tugas, siapa yang melakukan sosialisasi, edukasi, siapa yang melaksanakan tracing, tracking, siapa yang melakukan mitigasi, pemeriksaan kepada mereka yang ODP mungkin, penanganan terhadap pasien PDP, mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan. Nah, ini harus betul-betul ditangani serius oleh rekan-rekan kepala daerah. Perlu melakukan langkah-langkah sistematis untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sampai dengan ke tingkat yang paling bawah. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT, keluarga, sampai ke perorangan. Mereka harus memahami betul tentang cara penularan dan resiko ketika itu tertular. Sehingga masyarakat kita, tanpa bermaksud untuk membuat masyarakat panik, mereka mengerti dan memahami. Sehingga bisa melakukan upaya untuk membendung penyebaran ini. Kemudian rekan-rekan kepala daerah juga perlu untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mencegah masyarakat tidak tertular di ruang publik, di tempat-tempat umum, desinfektan dan lain-lain. Sudah banyak memang rekan-rekan kepala daerah melakukan itu, banyak. Tapi ada juga yang belum. Contoh gugus tugas, belum semua kabupaten memiliki gugus tugas. Saya tegaskan sekali lagi, seluruh gubernur, wali kota, bupati harus membentuk gugus tugas dengan saudara-saudara sebagai komandannya. Ajak mungkin wakilnya dari jajaran TNI, jajaran Polri, kementerian atau dinas kesehatan terkait, sehingga semuanya betul-betul all out menghadapi masalah ini. Kemudian inventarisasi betul kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk perawatan, terutama meningkatkan kapasitas sistem kesehatan daerah masing-masing. Berapa rumah sakit yang tersedia, berapa bed yang tersedia khusus untuk menghadapi mereka yang melapor atau yang dianggap ODP, orang dalam pemantauan ya, pasien yang sudah positif PDP dan lain-lain. Hitung betul kesiapan sarana prasarana yang ada, termasuk peralatannya, termasuk alat-alat untuk perlindungan, baik untuk perlindungan kepada warga, katakanlah masker, kemudian sarung tangan, kemudian juga alat perlindungan untuk masyarakat. Ada yang
sudah memiliki terobosan kreatif. Ide-ide kreatif ini sangat diperlukan untuk melindungi warga. Kemudian juga penyiraman, penyemprotan, desinfektan, terutama di tempat-tempat lembab dan basah, ini menjadi prioritas. Silakan ide-ide kreatif tersebut dari semua kepala daerah dimunculkan. Nah, kemudian perlu juga upaya menyiapkan peralatan-peralatan untuk perlindungan masyarakat lainnya, seperti kesiapan sabun, lipid solvent, deterjen, kemudian etanol, alkohol dan turunannya, hand sanitizer misalnya, disinfektan yang berbasis atau mengandung klorin, kemudian asam perasetik, pembersih lantai yang keras itu misalnya, itu penting disiapkan rekan-rekan kepala daerah, diinventarisir kebutuhannya berapa. Kemudian juga alat-alat untuk perlindungan terhadap tenaga medis kita, termasuk petugas lain. Kenapa? Karena saat dalam perang menghadapi COVID-19 ini, tenaga medis adalah pasukan pada garis depan kita. Tenaga medis ini harus dilindungi. Mereka harus dilindungi dengan APD, alat pelindung diri, sarung tangan, karet yang tipis maupun yang tebal, masker, Google, helm khusus. Tidak cukup dengan sekedar masker biasa, kemudian sepatu boot untuk mereka. Ini harus diinventarisir. Samping itu juga perlu penyiapan, saya ulangi tadi, sarana prasarana untuk perawatan, mulai dari kesiapan bed, tempat tidur untuk penderita COVID, baik yang positif maupun yang dipantau, gitu ya. Kemudian ventilator, alat untuk mendeteksi suhu tubuh, thermal gun, dan lain-lain. Ini harus disiapkan di pelabuhan, thermal scanner. Ini perlu disiapkan dan diinventarisir oleh rekan-rekan kepala daerah. Teknisnya saya sudah meminta kepada Bapak Menkes untuk memberikan arahan kepada kepala dinas di provinsi, dan provinsi tolong diarahkan juga kepala dinas kabupaten kota apa saja item-item yang dibutuhkan untuk perawatan penderita COVID. Bahkan kita juga perlu mempersiapkan peralatan-peralatan bagi warga kita yang wafat, karena ada perlakuan khusus terhadap warga kita yang wafat, tubuhnya mengandung virus, sehingga tidak boleh disentuh oleh yang lain. Kantong mayat, plastik, peti, mati baik dalam kayu maupun yang produk yang dari non kayu tapi aman, ada spesifikasi khusus untuk itu, termasuk tempat untuk dikuburkan, dimakamkan. Untuk mempersiapkan semua itu, maka Bapak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2020. Kemudian juga Ibu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020, dan saya selaku Mendagri sudah mengeluarkan Peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2020 yang memberikan peluang dan kewenangan kepada rekan-rekan kepala daerah untuk melakukan realokasi dan refokus APBD yang ada, diarahkan untuk penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu, inventarisasi menjadi sangat penting. Rekan-rekan juga silakan untuk berinisiatif, berkreatif sepanjang tidak melanggar aturan hukum, membuat terobosan-terobosan dalam rangka menangani
dan mencegah penularan di daerah masing-masing, termasuk memperkuat daya tahan tubuh warga masyarakat di daerah masing-masing. Kita tahu bahwa ada hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, ada juga yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Saya sudah meminta kepada Sekjen Kemendagri untuk membentuk satu tim yang nanti berhubungan dengan rekan-rekan kepala daerah untuk menginventarisasi apa saja kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi teman-teman kepala daerah, sehingga kita memiliki data yang betul-betul akurat, berapa keperluan misalnya APD, berapa keperluan ventilator dan lain-lain yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat dicarikan solusi. Tapi terobosan kreatif dari rekan-rekan juga untuk pengadaan alat-alat tersebut sepanjang bisa dikerjakan tidak melanggar undang-undang tentu dipersilakan. Mengenai masalah langkah-langkah untuk pembatasan, kita tahu bahwa kadang-kadang ada keluar istilah lockdown. Istilah lockdown itu konotasinya adalah isolasi total. Istilah umum sebetulnya populer digunakan untuk mereference isolasi total suatu wilayah. Kita kembali kepada aturan undang-undang. Undang-undang kita mengenal istilah karantina. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ disebutkan adanya 4 jenis pembatasan ketika terjadi pandemi, mulai dari karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Khusus karantina wilayah ini diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kewenangan dari kementerian dan menteri itu adalah menteri. Di ayat 1 disebutkan menteri yang menangani masalah kesehatan, artinya menteri kesehatan. Untuk itu jika ada pembatasan-pembatasan yang itu asosiasi dengan isolasi, tolong dikomunikasikan dengan dan diusulkan dengan kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, dan nanti situ akan dilakukan evaluasi lintas menteri untuk kemudian diputuskan seperti apa pembatasannya. Pembatasan ini juga harus mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari masalah tingkat epidemiologinya, penyebarannya separah apa, tingkat bahayanya, kemudian efektivitasnya, apakah efektif atau tidak jika terjadi pembatasan itu. Berikutnya lagi adalah ketersediaan sumber daya dan juga teknis prosedur bagaimana untuk melakukan pembatasan tersebut, dan tentunya juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, ini salah satu di antaranya adalah kita berinisiatif untuk mengambil peluang dari situasi, katakanlah dalam tanda petik, perang terhadap COVID-19 ini. Indonesia memiliki sumber daya yang banyak. Kita dapat berinisiatif di daerah masing-masing mungkin. Kalau tidak ada vitamin C atau vitamin-vitamin lain dalam bentuk tablet
kita memiliki buah-buahan yang mengandung vitamin C yang banyak. Kita tidak memiliki vitamin di dalam bentuk tablet. Kita tahu bahwa sinar matahari pagi terutama untuk meningkatkan vitamin D. Hal lain saya kira misalnya logistik, rekan-rekan sekalian, kalau memang kesulitan logistik, masyarakat kita banyak yang bisa kita dorong untuk menanam makanan, tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Katakanlah tanaman-tanaman ubi, sayuran, dan lain-lain. Sehingga ketika worst scenario kita menghadapi kesulitan masalah pangan, masyarakat kita sudah siap. Dengan upaya mereka masing-masing didorong oleh pemerintah. Negara kita adalah negara tropis, negara yang subur. Apa saja ditanam bisa tumbuh, kira-kira begitu. Nah, jadi ini bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ini waktunya bagi kita untuk bersatu. Bagi bangsa ini untuk bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras, pusat, daerah, dan semua elemen masyarakat bersatu padu untuk menghadapi perang COVID-19 ini. Hanya dengan kita bersatu, tidak usah saling menyalahkan, dan semua berkontribusi, maka kita insya Allah dapat melalui cobaan terhadap bangsa kita ini. Dan kerjasama internasional menjadi sangat penting. Bahkan negara di dunia pun tidak bisa bekerja dengan sendiri. Katakanlah satu negara mampu untuk meredam penyebaran, dia melakukan lockdown dan lain-lain. Tapi negara lain terjadi penyebaran. Ketika pada waktunya dia membuka negaranya, tapi negara lain yang dari tempat yang terjadi penyebaran masuk ke negara itu, maka negara itu juga tidak akan lepas dari penyebaran berikutnya. Kita tahu bagaimana efek pingpong bisa terjadi. Oleh karena itu kita perlu memberikan sekali lagi kerjasama nasional dan juga kerjasama internasional. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan kepada kita semua bagi bangsa ini, bersama dan bersatu kita bisa mengalahkan COVID-19 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.